Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Tony Subari sebagai perwakilan pengurus pusat MES sekaligus sebagai Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan juga Ketua Isindo. Yang saya hormati Mas Riko Wardana sebagai narasumber dan juga Grup Head Digital Banking, Sales and Partnership Bank Syariah Mandiri. Yang saya hormati Mas Rizky sebagai moderator, Mas Surya sebagai manajer program Digital Talk pada sore hari ini. Dan tidak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik mahasiswa yang cukup banyak saya lihat yang pada sore hari ini dengan khusyuk menyimak diskusi kita tentang Mas Kris ini. Nah, tadi Pak Riko udah bilang singkatan yang gampang Kris ya. Nah, saya tambahi Mas Kris. Tentang sistem pembayaran memang sekarang berkembang sangat pesat sekali ya. Tentu saja kalau kita melihat dalam perspektif syariah, jangan sampai melihatnya dengan kacamata yang kaku. Tadi Mas Riko sudah menjelaskan bahwa ini ranahnya adalah ranah muamalat. Nah, beda dengan ranah ibadah. Kalau dalam bidang ibadah memang sakot, karena prinsip dasarnya al-aslu fil ibadah haram. Jadi ibadah itu prinsip dasarnya haram, nggak boleh ngarang-ngarang. Makanya banyak keluar kata-kata bid'ah dalam bidang ibadah. Kalau bidang muamalah justru yang diperintahkan adalah banyak berbid'ah, banyak berinovasi, banyak berimprovisasi, karena prinsip dasarnya al-aslu fil muamalah adalah al-ibahah. Jadi prinsip dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan memang ada hal-hal yang secara prinsip melanggar syariah. Baru di situ kita persoalkan, tapi bukan hanya mempersoalkan, cari solusinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas ya sudah menyatakan antum a'lam bi umuri dunyakum, bahwa Anda ini lebih tahu urusan duniamu. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya pakai uang elektronik ya, pakai digital banking, nanya ini Rasulullah nggak pernah melakukan ini bid'ah nih. Nah, apalagi ini dari orang kafir nih ilmunya ini. Nah, tentu tidak relevan ya untuk bidang muamalah. Kalau bidang ibadah, oke lah, kita masih bisa perdebatkan nantinya. Tapi kalau bidang muamalah, dari manapun maslahah itu berasal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, kita harus welcome. Nah, itu. Ini tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Pak Tony maupun Pak Riko tentang fenomena teknologi digital. Dan nyaris ya, hari ini kita jarang megang uang cash. Saya merasa kadang kangen juga tuh dengan sering dulu ya memegang uang cash. Sekarang nyaris nggak pernah megang uang cash. Bahkan selama pandemi ini transaksi dengan uang cash itu saya masih ingat kapan saja saya menggunakan transaksi menggunakan uang cash. Semuanya serba digital. Selain pakai uang elektronik, juga pakai mobile banking dan BSM, udah luar biasa. Kalau dulu betul tuh Pak Riko, orang ketika mau transaksi dan bank syariah itu selalu mencibir, waduh fasilitasnya parah, jongkok, gitu. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki spirit iman yang tinggi tergoda dengan fasilitas-fasilitas canggih yang ada di bank-bank konvensional. Gitu kan. Nah ini tantangannya, dan alhamdulillah sekarang bank-bank syariah pun bisa menghadirkan semua itu. Dan memang saya sepakat tadi dengan Mas Riko, saat ini mau tidak mau transformasi digital ini menjadi wajib. Ya, kalau enggak, semua aktivitas kita terdisrupsi, termasuk juga kegiatan perkuliahan ya. Sekarang semuanya juga serba digital. Kalau masih manual, jangan-jangan nanti mahasiswa kosong di kampus ya.
milih yang online nantinya ke depan. Karena itu kita perlu antisipasi semua. Dan betul Mas Riko, kita dipaksa oleh COVID, tapi ingat selain COVID, di belakang COVID itu sebenarnya yang maksa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui COVID. Kita dipaksa untuk menggunakan digital, ya, serba digital semuanya. Dan tadi sudah banyak diuraikan tentang Mas Kris ini, saya nggak perlu ulangi. Nah, kemudian penggunaannya juga tadi sudah banyak disampaikan ya. Jadi alhamdulillah Pak Riko sejak bulan Ramadan di masjid kami, di komplek kami di Pamulang itu juga sudah menggunakan Mas Kris ini sejak bulan puasa ya, pas pengumpulan zakat, kemudian pas Idul Adha juga pengumpulan kurban ya, kita juga melalui Mas Kris ini. Nah, dan sangat terbantu, termasuk sekarang di masjid itu ditempelin di mana-mana. Nah, ini luar biasa perkembangannya. Dan dulu memang sudah pernah sebelum Mas Kris ini kan seperti tadi dijelaskan oleh Mas Riko, ya masing-masing aplikasi uang elektronik itu ya memiliki QR sendiri-sendiri. Dan waktu itu di masjid sempat ada 2 atau 3. Nah, sekarang menjadi simpel semuanya. Bahkan di gambar bawah ini tombol jamu pun nih pakai kalungnya Mas Kris nih kan. Nah, ini penjual minuman di jalan pun sudah pakai seperti itu. Ini luar biasa perkembangannya. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Riko bahwa saat ini sudah banyak sekali ya penyelenggara jasa sistem pembayaran itu yang sudah memperoleh persetujuan dari BI untuk menggunakan Mas Kris ini. Dan yang menyenangkan ini, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI juga ada, teman masih menggunakan platform kerjasama dengan platform konvensionalnya, ya. Nah, artinya apa? Nanti tidak ada alasan lagi, misalnya enggak menggunakan Bank Syariah itu nggak bisa kerjasama dengan Mas Kris, misalnya. Itu tidak ada alasan lagi. Bahkan yang PJSP ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang safer base pun sudah ada yang syariah. Ada Link Aja, ada Paytrend. Nah, Link Aja ini juga jaringannya luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa sekarang ini harus menggunakan OVO atau GoPay. Ada alternatif Link Aja yang syariah. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja kita syukuri ya. Kalau memang nggak ada alternatif syariah, tentu saja kita boleh menggunakan yang konvensional. Tapi kalau ada alternatif syariahnya, tidak ada pilihan lagi, kita harus bersyariah secara kafah. Nah, meskipun demikian, secara umum memang nggak ada isu ya, nggak ada isu Mas Kris ini. Mas Kris ini kan hampir sama dengan ATM bersama ya. Bedanya kalau ATM bersama itu kita ngambil duit, kalau ini bayar, gitu kan. Nah, artinya kita sudah sering pakai. Nah, isu-isu syariahnya nggak terlalu banyak. Saya inventarisir itu minimal ada 5 ini ya, tapi mungkin teman-teman yang lain nanti bisa sampaikan kalau ada persoalan terkait syariah. Yang pertama adalah objek transaksi harus halal dan thayyib. Ya, ini apapun lah sarana pembayaran yang kita gunakan, yang utama adalah objek yang dibayarkan ini. Tentu saja kalau misalnya tahu objeknya adalah objek yang haram, ini Mas Kris Mandiri Syariah nggak akan masang misalnya di bar ya, jangan sampai nih di night club yang tempat maksiat nanti Mas Krisnya DSM ini dipasang di sana misalnya ya. Kalau yang sifatnya umum sih no problem. Kalau khusus BSM tentu jadi persoalan. Jadi kita juga harus menjaga bahwa objek transaksinya harus halal dan thayyib. Yang kedua, akad yang digunakan dalam transaksi. Nah, ini akad yang digunakan dalam transaksi ini juga penting kita perhatikan. Jadi tentu saja ketika transaksi yang haram dan kita tahu bahwa transaksi itu haram, maka memakai media untuk pembayaran transaksi yang menggunakan akad yang tidak benar itu juga dilarang. Dan juga yang perlu diperhatikan harus terhindar dari larangan-larangan dalam syariah ya, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, ini harus terhindar semuanya. Jadi kalau ada transaksi yang sifatnya gharar,
maisir, perjudian, ya, tadlis yang tipu menipu, misalnya ada judi bola nanti pakai QAS-nya syariah, nah tentu saja nanti menjadi problem. Ini juga harus dihindari. Nah, dan yang keempat, ini yang penting, sumber pembayaran telah sesuai syariah. Tadi Mas Riko sudah menyampaikan ya, sumber pembayaran kan bisa dari bank ya, artinya kalau kita punya uang di bank, nah kemudian kita nanti tinggal menggunakan Mas Kris ini ya untuk pembayaran dan otomatis di debit rekening kita. Nah, yang jadi persoalan adalah ini banknya bank syariah atau tidak. Demikian juga kalau sumber pembayarannya dari uang elektronik yang server base yang kita miliki, pertanyaannya itu sudah sesuai syariah atau belum? Nah, ini nanti insya Allah saya akan menyinggung sedikit bagaimana sih parameter uang elektronik yang syariah. Kalau sumber keuangannya bank udah jelas tuh, tentu saja yang boleh kita gunakan dan adalah kalau banknya adalah bank syariah, kecuali memang bank syariah tidak ada. Kalau ada bank syariah, ya sebagai seorang Muslim yang punya komitmen dengan agama, ya pilihan kita menggunakan sumber pembayaran dari bank syariah. Nah, kemudian uang elektronik juga demikian. Dan yang kelima, jika ada diskon, hadiah, potongan dari PJSE harus sesuai dengan prinsip syariah. Ini kan banyak sekali ya, uang-uang elektronik terutama. Kalau bank-bank sih jarang memberikan diskon, hadiah, potongan untuk gimmick menarik calon-calon konsumennya. Tapi uang elektronik ini banyak sekali yang menawarkan hal seperti itu. Maka ketika ada tawaran diskon dan lain-lain, kita harus hati-hati. Karena ketika kita bahas tentang parameter tentang uang elektronik, kalau uang elektronik itu uang elektronik syariah yang menggunakan akad qad, talangan, maka diskon ini tidak boleh kita terima kalau kita top up itu gara-gara diskon. Nah, tapi kalau sejak awal udah top up dan uang elektroniknya itu ternyata tidak selalu memberikan diskon, kadang ngasih, kadang tidak, dan kita melakukan transaksi itu bukan karena diskonnya, akad yang kita lakukan qad itu bukan karena diskonnya, maka tidak ada persoalan. Tapi ketika kalau karena motif diskon, nah itu nanti jadi problem karena konstruk akad nanti uang elektronik diantaranya menggunakan akad qad. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa tentang uang elektronik syariah saat ini sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 2017. Nah, saya buat ringkasannya ya. Fatwanya sih sebenarnya sekitar 15 halaman. Nah, ringkasannya hanya 5 poin. Jadi dari fatwa itu, ini terutama kalau sumber pembayarannya dari uang elektronik, maka usahakan kalau memang sudah ada uang elektronik syariah. Nah, bagaimana parameter uang elektronik dikatakan syariah itu? Nah, yang pertama adalah persoalan akad. Jadi akad antara penerbit dan pemegang kartu uang elektronik, ada kartu atau server ya, base itu adalah akad wadiah atau akad qad. Dan yang saat ini tepat itu adalah akad qad. Mengapa akad qad? Karena kita ketika men-top up, uang kita itu tersimpan di penerbit. Dan oleh penerbit dipakai. Kalau menggunakan akad wadiah, maka penerbit nggak boleh pakai. Kalau penerbitnya non-bank, uang itu ditaruh di bank. Bank syariah misalnya. Ternyata dapat bagi hasil. Kalau wadiah, tentu saja bagi hasilnya milik pemegang kartu elektronik, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Uang yang diberikan oleh bank atas uang floating fund ya, penerbit yang ditaruh di bank itu adalah milik penerbit. Maka yang tepat adalah biar halal tuh uang dimiliki penerbit menggunakan akad qad, sehingga ketika kita top up itu nawaitu kita qad. Ini saya utangin nih ke penerbit, dipakai silahkan, tapi sewaktu-waktu saya ngambil untuk pembayaran, ya harus boleh diambil. Nah, itu prinsip dasarnya qad. Tapi kalau wadiah, boleh jadi kalau penerbitnya bank, itu wadiah. Karena di bank, floating fund ya, uang kita yang tersimpan di penerbit, itu statusnya adalah status titipan, dan di pengaman akuntansinya itu harus ditaruh di kewajiban segera.
Artinya di situ tidak dipakai oleh bank. Kalau betul-betul tidak dipakai oleh bank, maka akad wadiah itu tepat. Nah, penggunaan akad wadiah atau akad qard ini nanti berkonsekuensi tadi yang saya jelaskan terkait dengan diskon, bonus. Jadi misalnya, wih ternyata OVO lagi diskon, saya top up OVO dong. Nah, kalau itu akadnya qard tentu jadi riba. Karena di situ ada kulukordin cara naf'an. Ada manfaat yang kita peroleh dari kita melakukan top up. Ini kehati-hatian penting. Yang kedua, dana mengendap floating fund, jadi dana pemegang kartu tadi, yang mengendap di penerbit harus disimpan di bank syariah. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya adalah uang elektronik syariah, maka pastikan uang pemegang kartu itu ditaruhnya di bank syariah. Kalau ditaruh di bank konvensional, tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga, uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Nih, penting nih. Jadi kalau uang elektroniknya syariah nih, baik yang chip base, yang untuk bayar tol, ya biasanya, atau parkir, atau server, yang kita transaksi online kan seringnya pakai server base ya, uang elektronik, itu harus digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah. Nah, cuman sekarang ini masih kesulitan nih, misalnya link aja syariah, ternyata dipakai untuk transaksi yang non syariah masih bisa karena belum ada proteksi dan mungkin teknologinya perlu teknologi yang lebih canggih. Nah, ketika memang ada kesulitan tidak masalah. Tapi suatu saat ketika bisa diinventarisir ya, diidentifikasi, oh ini transaksinya tidak syariah, langsung diblok, tidak bisa transaksi, nah itu lebih baik lagi. Yang keempat, jika kartu hilang, nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Ini terutama kalau uang elektroniknya adalah chip ya, yang pakai chip, yang pakai kartu, itu kan suka hilang ya. Nah, sebenarnya di syariah itu karena itu uang titipan kita atau uang yang kita hutangkan ke penerbit, jika hilang harus memungkinkan untuk dikembalikan, dilaporkan, diminta blok. Ternyata saat ini ketika diimplementasikan masih kesulitan. Karena ketika kartu sudah dipegang ya sudah jatuh hilang. Nah, belum ada mekanisme misalnya untuk minta diblokir. Nah, ini harapannya dari DSN kalau memang nanti dikembangkan ya uang elektronik yang chip tadi yang syariah ya ada mekanisme laporan kehilangan sehingga uang yang ada bisa diblok. Dan yang kelima, biaya layanan boleh dikenakan pemegang kartu selama biaya real. Tapi termasuk tadi biaya Mas Kris tadi kan juga ada ya 0,7 itu tidak masalah, itu tetap sesuai syariah. Itu sebagai layanan, sebagai jasa ijarah, nah, itu tidak masalah untuk pembayaran asal dilakukan secara transparan dan biaya yang real. Nah, transparansi ini terutama harus dijelaskan. Jangan sampai misalnya di manualnya tidak ada penjelasan apa-apa sehingga ketika terjadi pemotongan baru nasabah terkaget-kaget. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Tony Subari sebagai perwakilan pengurus pusat MES sekaligus sebagai Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan juga Ketua Isindo. Yang saya hormati Mas Riko Wardana sebagai narasumber dan juga Grup Head Digital Banking, Sales and Partnership Bank Syariah Mandiri. Yang saya hormati Mas Rizky sebagai moderator, Mas Surya sebagai manajer program Digital Talk pada sore hari ini. Dan tidak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa yang cukup banyak saya lihat yang pada sore hari ini dengan khusyuk menyimak diskusi kita tentang Mas Kris ini. Nah, tadi Pak Riko udah bilang singkatan yang gampang Kris ya. Nah, saya tambahi Mas Kris. Tentang sistem ya, sistem pembayaran
memang sekarang berkembang sangat pesat sekali ya. Tentu saja kalau kita melihat dalam perspektif syariah, jangan sampai melihatnya dengan kacamata yang kaku. Tadi Mas Riko sudah menjelaskan bahwa ini ranahnya adalah ranah muamalat. Nah, beda dengan ranah ibadah. Kalau dalam bidang ibadah memang sakot, karena prinsip dasarnya al-aslu fil ibadah haram. Jadi ibadah itu prinsip dasarnya haram, nggak boleh ngarang-ngarang. Makanya banyak keluar kata-kata bid'ah, bid'ah, bid'ah dalam bidang ibadah. Kalau bidang muamalah justru yang diperintahkan adalah banyak berbid'ah, banyak berinovasi, banyak berimprovisasi, karena prinsip dasarnya al-aslu fil muamalah adalah al-ibahah. Jadi prinsip dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan memang ada hal-hal yang secara prinsip melanggar syariah. Baru di situ kita persoalkan, tapi bukan hanya mempersoalkan, cari solusinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas ya sudah menyatakan antum a'lam bi umuri dunyakum, bahwa Anda ini lebih tahu urusan duniamu. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya pakai uang elektronik ya, pakai digital banking, nanya ini Rasulullah nggak pernah melakukan ini bid'ah nih. Nah, apalagi ini dari orang kafir nih ilmunya ini. Nah, tentu tidak relevan ya untuk bidang muamalah. Kalau bidang ibadah, oke lah, kita masih bisa perdebatkan nantinya. Tapi kalau bidang muamalah, dari manapun maslahah itu berasal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, kita harus welcome. Nah, itu. Ini tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Pak Tony maupun Pak Riko tentang fenomena teknologi digital. Dan nyaris ya hari ini kita jarang megang uang cash. Saya merasa kadang kangen juga itu dengan sering dulu ya memegang uang cash. Sekarang nyaris nggak pernah megang uang cash. Bahkan selama pandemi ini transaksi dengan uang cash itu bisa, saya masih ingat kapan saja saya menggunakan transaksi menggunakan uang cash. Semuanya serba digital. Selain pakai uang elektronik, juga pakai mobile banking dan BSM, udah luar biasa. Kalau dulu betul tuh Pak Riko, orang ketika mau transaksi dan bank syariah itu selalu mencibir, aduh fasilitasnya parah, jongkok, gitu. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki spirit iman yang tinggi tergoda dengan fasilitas-fasilitas canggih yang ada di bank-bank konvensional. Nah ini tantangannya, dan alhamdulillah sekarang bank-bank syariah pun bisa menghadirkan semua itu. Dan memang saya sepakat tadi dengan Mas Riko, saat ini mau tidak mau transformasi digital ini menjadi wajib. Ya kalau enggak, semua aktivitas kita terdisrupsi, termasuk juga kegiatan perkuliahan ya. Sekarang semuanya juga serba digital. Kalau masih manual, jangan-jangan nanti mahasiswa kosong di kampus ya, milih yang online nanti yang ke depan. Karena itu kita perlu antisipasi semua. Dan betul Mas Riko, kita dipaksa oleh COVID, tapi ingat selain COVID, di belakang COVID itu sebenarnya yang maksa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui COVID. Kita dipaksa untuk menggunakan digital, ya, serba digital semuanya. Dan tadi sudah banyak diuraikan tentang Mas Kris ini, saya nggak perlu ulangi. Nah, kemudian penggunaannya juga tadi sudah banyak disampaikan ya. Jadi alhamdulillah Pak Riko sejak bulan Ramadan di masjid kami, di komplek kami di Pamulang itu juga sudah menggunakan Mas Kris ini sejak bulan puasa ya, pas pengumpulan zakat, kemudian pas Idul Adha juga pengumpulan kurban ya, kita juga melalui Mas Kris ini. Nah, dan sangat terbantu, termasuk sekarang di masjid itu ditempelin di mana-mana. Nah, ini luar biasa perkembangannya. Dan dulu memang sudah pernah sebelum Mas Kris ini kan seperti tadi dijelaskan oleh Mas Riko, ya masing-masing aplikasi uang elektronik itu ya memiliki QR sendiri-sendiri. Dan waktu itu di masjid sempat ada 2 atau 3.
Nah, sekarang menjadi simpel semuanya. Bahkan di gambar bawah ini Mbok Jamu pun nih pakai kalungnya Mas Kris nih kan. Nah, ini penjual minuman di jalan pun sudah pakai seperti itu. Ini luar biasa perkembangannya. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Riko bahwa saat ini sudah banyak sekali ya penyelenggara jasa sistem pembayaran itu yang sudah memperoleh persetujuan dari BI untuk menggunakan Mas Kris ini. Dan yang menyenangkan ini, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI juga ada, teman masih menggunakan platform kerjasama dengan platform konvensionalnya, ya. Nah, artinya apa? Nanti tidak ada alasan lagi, misalnya enggak menggunakan Bank Syariah itu enggak bisa kerjasama dengan Mas Kris, misalnya. Itu tidak ada alasan lagi. Bahkan yang PJSP ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang safer base pun sudah ada yang syariah. Ada Link Aja, ada Paytrend. Nah, Link Aja ini juga jaringannya luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa sekarang ini harus menggunakan OVO atau GoPay. Ada alternatif Link Aja yang syariah. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja kita syukuri ya. Kalau memang nggak ada alternatif syariah, tentu saja kita boleh menggunakan yang konvensional. Tapi kalau ada alternatif syariahnya, tidak ada pilihan lagi, kita harus bersyariah secara kafah. Nah, meskipun demikian, secara umum memang nggak ada isu ya, nggak ada isu Mas Kris ini. Mas Kris ini kan hampir sama dengan ATM bersama ya. Bedanya kalau ATM bersama itu kita ngambil duit, kalau ini bayar, gitu kan. Nah, artinya kita sudah sering pakai. Nah, isu-isu syariahnya nggak terlalu banyak. Saya inventarisir itu minimal ada 5 ini ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain nanti bisa sampaikan kalau ada persoalan terkait syariah. Yang pertama adalah objek transaksi harus halal dan thayyib. Ya, ini apapun lah sarana pembayaran yang kita gunakan. Yang utama adalah objek yang dibayarkan ini. Tentu saja kalau misalnya tahu objeknya adalah objek yang haram, ini Mas Kris Mandiri Syariah nggak akan masang tuh. Misalnya di bar ya, jangan sampai nih di night club yang tempat maksiat nanti Mas Krisnya DSM ini dipasang di sana misalnya ya. Kalau yang sifatnya umum sih no problem. Kalau khusus BSM tentu jadi persoalan. Jadi kita juga harus menjaga bahwa objek transaksinya harus halal dan thayyib. Yang kedua, akad yang digunakan dalam transaksi. Nah, ini akad yang digunakan dalam transaksi ini juga penting kita perhatikan. Jadi tentu saja ketika transaksi yang haram dan kita tahu bahwa transaksi itu haram, maka memakai media untuk pembayaran transaksi yang menggunakan akad yang tidak benar itu juga dilarang. Dan juga yang perlu diperhatikan harus terhindar dari larangan-larangan dalam syariah ya, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, ini harus terhindar semuanya. Jadi kalau ada transaksi yang sifatnya gharar, maisir, perjudian ya, tadlis yang tipu menipu, misalnya ada judi bola nanti pakai QS-nya syariah, nah tentu saja nanti menjadi problem. Ini juga harus dihindari. Nah, dan yang keempat, ini yang penting, sumber pembayaran telah sesuai syariah. Tadi Mas Riko sudah menyampaikan ya, sumber pembayaran kan bisa dari bank ya, artinya kalau kita punya uang di bank, nah kemudian kita nanti tinggal menggunakan Mas Kris ini ya untuk pembayaran dan otomatis di debit rekening kita. Nah, yang jadi persoalan adalah ini banknya bank syariah atau tidak. Demikian juga kalau sumber pembayarannya dari uang elektronik yang server base yang kita miliki, pertanyaannya itu sudah sesuai syariah atau belum? Nah, ini nanti insya Allah saya akan menyinggung sedikit bagaimana sih parameter uang elektronik yang syariah. Kalau sumber keuangannya bank udah jelas tuh. Tentu saja yang boleh kita gunakan dan adalah kalau banknya adalah bank syariah, kecuali memang bank syariah tidak ada. Kalau ada bank syariah, ya sebagai seorang Muslim yang punya komitmen dengan agama, ya pilihan kita menggunakan sumber pembayaran dari bank syariah. Nah, kemudian uang elektronik juga demikian. Dan yang kelima, jika ada diskon,
hadiah, potongan dari PJSE harus sesuai dengan prinsip syariah. Ini kan banyak sekali ya, uang-uang elektronik terutama. Kalau bank-bank sih jarang memberikan diskon, hadiah, potongan untuk gimmick menarik calon-calon konsumennya. Tapi uang elektronik ini banyak sekali yang menawarkan hal seperti itu. Maka ketika ada tawaran diskon dan lain-lain, kita harus hati-hati. Karena ketika kita bahas tentang parameter tentang uang elektronik, kalau uang elektronik itu uang elektronik syariah yang menggunakan akad qad, talangan, maka diskon ini tidak boleh kita terima kalau kita top up itu gara-gara diskon. Nah, tapi kalau sejak awal udah top up dan uang elektroniknya itu ternyata tidak selalu memberikan diskon, kadang ngasih, kadang tidak, dan kita melakukan transaksi itu bukan karena diskonnya, akad yang kita lakukan qad itu bukan karena diskonnya, maka tidak ada persoalan. Tapi ketika kalau karena motif diskon, nah itu nanti jadi problem karena konstruk akad nanti uang elektronik diantaranya menggunakan akad qad. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa tentang uang elektronik syariah saat ini sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 2017. Nah, saya buat ringkasannya ya. Fatwanya sih sebenarnya sekitar 15 halaman. Nah, ringkasannya hanya 5 poin. Jadi dari fatwa itu, ini terutama kalau sumber pembayarannya dari uang elektronik, maka usahakan kalau memang sudah ada uang elektronik syariah. Nah, bagaimana parameter uang elektronik dikatakan syariah itu? Nah, yang pertama adalah persoalan akad. Jadi akad antara penerbit dan pemegang kartu uang elektronik, ada kartu atau server ya, base itu adalah akad wadiah atau akad qad. Dan yang saat ini tepat itu adalah akad qad. Mengapa akad qad? Karena kita ketika men-top up, uang kita itu tersimpan di penerbit. Dan oleh penerbit dipakai. Kalau menggunakan akad wadiah, maka penerbit nggak boleh pakai. Kalau penerbitnya non-bank, uang itu ditaruh di bank syariah misalnya. Ternyata dapat bagi hasil. Kalau wadiah, tentu saja bagi hasilnya milik pemegang kartu elektronik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Uang yang diberikan oleh bank atas uang floating fund ya, penerbit yang ditaruh di bank, itu adalah milik penerbit. Maka yang tepat adalah biar halal tuh uang dimiliki penerbit menggunakan akad qad. Sehingga ketika kita top up, itu nawaitu kita qad. Ini saya utangin nih ke penerbit. Dipakai silahkan, tapi sewaktu-waktu saya ngambil untuk pembayaran, ya harus boleh diambil. Nah itu prinsip dasarnya qad. Tapi kalau wadiah, boleh jadi kalau penerbitnya bank, itu wadiah. Karena di bank, floating fund ya, uang kita yang tersimpan di penerbit itu statusnya adalah status titipan dan di pengakuan akuntansinya itu harus ditaruh di kewajiban segera. Artinya di situ tidak dipakai oleh bank. Kalau betul-betul tidak dipakai oleh bank, maka akad wadiah itu tepat. Nah, penggunaan akad wadiah atau akad qad ini nanti berkonsekuensi tadi yang saya jelaskan terkait dengan diskon, bonus. Jadi misalnya, ternyata OVO lagi diskon, saya top up OVO dong. Nah, kalau itu akadnya qad tentu jadi riba. Karena di situ ada kulukordin cara naf'an. Ada manfaat yang kita peroleh dari kita melakukan top up. Ini kehati-hatian penting. Yang kedua, dana mengendap floating fund, jadi dana pemegang kartu tadi, yang mengendap di penerbit harus disimpan di bank syariah. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya adalah uang elektronik syariah, maka pastikan uang pemegang kartu itu ditaruhnya di bank syariah. Kalau ditaruh di bank konvensional, tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga, uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Nih penting nih. Jadi kalau uang elektroniknya syariah nih, baik yang chip base yang untuk bayar tol ya biasanya, atau parkir atau server yang kita transaksi online kan seringnya pakai server base ya, uang elektronik itu harus digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah.
Nah, cuman sekarang ini masih kesulitan nih. Misalnya link aja syariah, ternyata dipakai untuk transaksi yang non syariah masih bisa karena belum ada proteksi. Dan mungkin teknologinya perlu teknologi yang lebih canggih. Nah, ketika memang ada kesulitan, tidak masalah. Tapi suatu saat ketika bisa diinventarisir ya, diidentifikasi, oh ini transaksinya tidak syariah, langsung diblok, tidak bisa transaksi, nah itu lebih baik lagi. Yang keempat, jika kartu hilang, nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Ini terutama kalau uang elektroniknya adalah chip ya, yang pakai chip, yang pakai kartu, itu kan suka hilang ya. Nah, sebenarnya di syariah itu karena itu uang titipan kita atau uang yang kita hutangkan ke penerbit, jika hilang harus memungkinkan untuk dikembalikan, dilaporkan, diminta blok. Ternyata saat ini ketika diimplementasikan masih kesulitan. Karena ketika kartu sudah dipegang ya sudah jatuh hilang. Nah, belum ada mekanisme misalnya untuk minta diblokir. Nah, ini harapannya dari BSN kalau memang nanti dikembangkan ya uang elektronik yang chip tadi yang syariah ya ada mekanisme laporan kehilangan sehingga uang yang ada bisa diblok. Dan yang kelima, biaya layanan boleh dikenakan pemegang kartu selama biaya real. Tapi termasuk tadi biaya Mas Kris tadi kan juga ada ya 0,7 itu tidak masalah, itu tetap sesuai syariah. Itu sebagai layanan, sebagai jasa ijarah, itu tidak masalah untuk pembayaran asal dilakukan secara transparan dan biaya yang real. Nah, transparansi ini terutama harus dijelaskan. Jangan sampai misalnya di manualnya tidak ada penjelasan apa-apa sehingga ketika terjadi pemotongan baru nasabah terkaget-kaget. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.